Pak Ruli sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak-Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya lihat tersebar di seluruh Indonesia. Saya berharap banyak sekali yang dari Sulawesi yang bisa nonton ataupun menyimak acara ini hari ini karena topiknya khusus Sulawesi. Tadi Pak Adi Maulana sudah menguraikan banyak hal terkait dengan insight Sulawesi, terutama kaitannya dengan Sandstone Paremba dan juga nanti implikasinya ke migas. Saya akan move ke hal yang agak berbeda, yang ke mineral. Ya, ini biasanya orang mineral dan orang minyak ini sering kadang-kadang tidak ketemu ya. Baik. Tetapi mungkin juga beberapa hal terkait dengan batuan sedimen ini saya juga akan singgung di dalam presentasi saya. Nah, saya sebenarnya dikasih topik tentang occurrences and style of hydrothermal gold and base metal deposit di Sulawesi, tetapi nanti saya akan menguraikan yang umum-umum itu saya akan percepat dan saya akan banyak fokus ke apa yang saya sebut dengan tanda kutip unconventional depositing ya. Jadi mungkin yang belum banyak dibaca ataupun diketahui oleh rekan-rekan itu nanti akan fokus banyak ke situ yang umum-umum mungkin sudah banyak ditulis oleh para peneliti ya. Oke. Jadi kira-kira seperti ini outline-nya yang saya akan sampaikan singkat aja, introduction geology of Sulawesi or deposit Sulawesi, an implication to exploration dan closing remark. Ya, mengapa Sulawesi? Kita tahu semua Sulawesi sangat menarik dari sisi tektonik, dari sisi geologi dalam yang saya lingkar itu, yang seperti yang disampaikan oleh Prof. Adi tadi, itu tentu saja kita tidak memungkiri sangat menarik. Ya, saya tidak akan menguraikan lebih rinci mengenai ini karena nanti wasting time ya. Kita akan lanjut saja karena ini yang jelas sangat menarik. Semua orang paham Sulawesi adalah central of tectonic framework di Southeast Asia terutama. Jadi pusaran dari satu tektonik, kalau singkatnya seperti itu, di Asia Tenggara terutama ya. Nah, hal lainnya ya tentu ini seperti gambar yang saya tampilkan ya sangat eksotik ya, dengan pantainya yang indah ya, seperti saya berdiri di pinggir pantai Teluk Tomini, kemudian ikan bakarnya yang enak dengan sambal-sambal yang menggiurkan ya, Pak Adi tadi udah bilang, dan tentunya acceptance ya, masyarakatnya cukup menerima kehadiran kita dengan baik. Dimanapun kita berada, pengalaman saya, masyarakat Sulawesi itu sangat acceptance, dan kita guest is the king, itu benar-benar diterapkan di sana menurut pengamatan saya. Jadi sangat menarik, why Sulawesi. Baik, ini adalah tadi itu bahwa Sulawesi berada di pusaran termasuk dalam konteks sumber daya mineral, ya. Dalam konteks sumber daya mineral juga sangat menarik. Ini misalkan beberapa major deposit yang ditulis di sini, ini adalah slide dari Pak Adi Mariono, misalkan ya sekarang banyak sekali, terutama di Northern Sulawesi ya, itu sangat giat dengan eksplorasinya. Sekarang ada di sini hadir Pak Irianto juga di Geososis juga sangat giat di sana, dan beberapa perusahaan-perusahaan lain yang melakukan eksplorasi. Dan ini menjadi sangat menarik ya, seperti itu. Dari konteks ke-Indonesian, ini data sudah lama tahun 2015 bahwa Pulau Sulawesi itu adalah tiga besar pemilik cadangan ataupun sumber daya emas di Indonesia. Ya, tercatat di sini tahun 2000, walaupun ini perlu diupdate lagi dengan data-data terbaru ya. Northern Sulawesi aja 463 ton emas, 939 ton perak, kemudian 2.300-an ton tembaga. Kemudian West Sulawesi ada 127 ton emas. Tentu data-data ini harusnya masih lebih tinggi dari data ini ya, tetapi ya namanya data
ya harus dibuat dulu ya baru kita kemukakan ya seperti itu. Jadi promising island for gold resources I think ya seperti itu. Nah, di samping itu kita tahu bahwa sekarang harga komoditas itu walaupun lesu tetapi kecenderungannya kita tahu bersama kita tetap naik. Kita bandingkan aja tahun lalu untuk harga emas itu 1 pound 1 ounces sama dengan 1.200 atau 300-an US dollar. Sekarang tentunya pada saat yang sama awal Juni itu saya lihat di makro trend itu 1.700 US dollar. Walaupun ada fluktuasi sekitar tahun 2000-an, tetapi kita sepakat trennya itu selalu menaik. Maka berbahagialah yang punya emas, ya seperti itu. Nah, selama ini bahwa cadangan emas di Indonesia itu banyak diambil dari yang hosted by volcanic rock ya. Walaupun di beberapa tempat kita temukan beberapa endapan yang tidak vulkanik related ya seperti itu. Misalnya di batuan sedimen maupun di batuan metamorf. Mungkin saya akan banyak menguraikan di aspek itu nantinya. Ya. Nah, ini visografi Sulawesi saya kira saya skip saja. Dan ini kita tahu bersama bahwa ada 4 lithotektonik belt, termasuk di sini Banggai Sula dan tukang besi yang cukup menarik yang disampaikan oleh Pak Adi tadi. Tetapi kalau di Sulawesi sendiri, di Pulau Sulawesi sendiri, itu paling tidak kita membagi 3. Ini dari Pak Van Leeuwen dan Peters 2011 ya. Jadi Pak Van Leeuwen kemarin saya sempat menelpon beliau terkait dengan presentasi ini. Saya mohon izin karena kita tahu persis bahwa Pak Theo Van Leeuwen ini adalah orang yang paling banyak meneliti di mineralisasi di Sulawesi ya. Nah, ada 3 seiring dengan yang sebelumnya tadi dari Parkinson atau dari ada Kadurusman dan sebagainya. Kita bagi 3. Ini mungkin yang menjadi basis pembahasan saya berikutnya nanti. Ada Northern Sulawesi, kemudian ada Western Sulawesi. Kita lihat di sini di slide ini, ya Northern Sulawesi ini, ya termasuk banyak sekali prospek-prospek yang bertebaran di baik di Gorontalo, provinsi Gorontalo maupun di Sulawesi Utara ini. Dan kemudian ada Western Sulawesi. Kemudian ada Eastern Sulawesi. Jadi dari dia dibedakan dari typical lithology yang ada di daerah tersebut. Ya misalkan di Northern Sulawesi banyak diisi oleh batuan-batuan yang terkait dengan vulkanik misalkan. Kemudian yang di Western Sulawesi batuan vulkanik dan juga batuan sedimen dan beberapa batuan metamorf. Kemudian di Eastern Sulawesi banyak diisi dengan batuan metamorf dan juga oviolit ya tentunya. Nah, tentu saja implikasi dari perbedaan setting geological atau metallogenical province ini dari 3 daerah secara simplified 3 province ini, maka akan membawa implikasi kepada tipe dari endapan mineral yang ada di daerah ini. Oke, ini saya lanjut, Kip. Ini Pak Theo, saya masuk ke ore deposit Sulawesi mineral deposit di Sulawesi. Pak Theo sudah menulis 1 buku namanya Mineral Deposit of Sulawesi. Silakan Bapak-bapak Ibu yang ingin memiliki atau adik-adik mahasiswa, silakan. Ini bukunya cukup bagus summarize dengan baik ketiga provinsi mineralisasi yang ada di 3 provinsi tadi. Ya, memang tidak dibahas mineral industri di buku ini, hanya difokuskan ke mineral biji logam ya, seperti itu. Dan pada tahun 2011 juga saya juga masih ingat di Manado ada namanya Mineral Resources Sulawesi Mineral Resources Conference yang diselenggarakan oleh MJAI itu juga Pak Theo juga berbicara sebagai keynote speaker saat itu. Ya. Baik, ini kita sekilas aja. Ini dari Pak Theo ya, Pak Theo Van Leeuwen dan Pak Peters 2011. Sebaran dari endapan-endapan
hidrotermal di Sulawesi Utara. Ini secara umum yang paling dominan di sini, mungkin singkatnya seperti itu, adalah didominasi oleh tipe endapan apa yang kita sebut dengan epithermal dan endapan porfiri maupun beberapa endapan skarn yang ada. Ya, beberapa mungkin yang eksotik yaitu diidentifikasi kehadiran mineralisasi Charlene type misalnya di Rata Toto misalkan. Ya, tapi secara umum dominan sekali seperti yang dieksplorasi oleh teman-teman perusahaan seperti Georesources itu lebih dominan ke porfiri dan epithermal, baik itu intermediate maupun low sulfidation maupun yang high sulfidation. Ini sebarannya di Sulawesi. Saya tidak akan membahas lebih banyak ini karena waktu. Tentu di sini nanti panitia akan share slide kepada peserta ya. Saya ya juga tidak ada masalah bagi saya untuk di-share slide saya. Beberapa ringkasan mengenai endapan-endapan yang ada di Sulawesi Utara, sebagai Buladigun, ada Dunu, Tapadaan, Tapadaa, cabang kiri dan seterusnya. Nah, ini beberapa mungkin hanya singkat aja, misalnya Buladigun ada porfiri misalkan, ini ada potassic alteration di tengah ini merupakan sentral dari sistem porfiri, yang mungkin yang di situ banyak high grade, di sini ada Tambulilato, misalkan ada banyak sekali prospek di sini, karena di sini merupakan satu distrik mineralisasi semacam itu, jadi banyak sekali. Ya ini adalah singkatannya, ringkasannya ya, yang ada di sana. Mungkin cepat aja, ini adalah Lanut distrik, juga banyak didominasi oleh porfiri, kemudian intermediate dan high sulfidation epithermal di sini. Ya, oke. Totopo misalkan, walaupun sejauh ini Totopo, saya pernah berkunjung terakhir akhir 2019 ke Totopo, melakukan survei set beberapa prospek tinggalan dari Newcrest misalkan. Ya, menarik sekali sebenarnya, walaupun belum banyak data yang lebih jauh ya, karena perusahaan banyak berhenti di situ. Tapi secara saintifik kita temukan beberapa veinlet stockwork, tapi ini bukan veinlet yang related to porphyry system, tetapi lebih banyak ke sistem epithermal yang stockwork system ya seperti ini kira-kira. Kemudian saya mengangkat lebih khusus ini Rata Toto, yaitu Charlene type, karena ini tadi dari judul saya unkonvensional, karena ini termasuk salah satu tipe yang sangat jarang ditemukan di Indonesia. Sejauh ini baru satu yang kita identifikasi di Indonesia, Charlene type, ya dari beberapa penulis, ya yang ada di Messel itu ya sudah di mine out, kemudian beberapa daerah di sekitarnya adalah Lobangan, Alason, kemudian ada Yance Leon misalkan, itu juga belum dilakukan sampai ke tahap penambangan, tapi settingnya mirip sekali. Sebenarnya ini merupakan Charlene type. Intinya Charlene type ini adalah proses larutan hidrotermal kemudian introduce ke dalam batu gamping, tetapi tidak sampai membentuk skarn. Nanti ada proses alterasi yang seperti yang terjadi silicification atau decarbonatisation misalkan. Nah, kita lihat di sini dari penampang ini, kira-kira penampang utara selatan seperti ini dari Hofstra dan Christensen 2002. High grade mineralization itu berada di kontak, tapi masih pada batuan limestone ini, batuan gamping ini, yang sudah mengalami alterasi, terutama yang silicification, ya seperti itu. Jadi di kontak antara batuan beku dengan batuan sedimen ini. Tapi batuan beku ini bukan batuan beku yang merupakan causative intrusion yang menyebabkan mineralisasi, tapi fluida itu adalah moving up through this structure. Jadi dia kemudian masuk ke dalam perlapisan batu gamping ini, seperti itu. Beberapa mahasiswa saya sedang melakukan penelitian untuk S2 di UGM sekarang. Misalnya di sini terlihat sampel-sampel, misalnya ini contoh dari fresh limestone, kemudian mengalami silicification, sudah penampakan seperti ini. Kemudian ini ada stibnite, ada realgar, ada orpiment. Beberapa batuan sudah mengalami oksidasi karena memang sangat tinggi mengandung pirit.
Secara umum sulfida yang ada batuan ini cukup sedikit sebenarnya, hanya beberapa pirit memang sangat intensif. Kemudian realgal, stibnite, or pigment ini memang merupakan ciri khas yang ada sehingga memang kandungan arsenik cukup tinggi di daerah ini secara natural. Ini beberapa foto terbaru yang sedang dilakukan eksplorasi tahun 2018, tahun 2019 sekarang dilakukan oleh salah satu perusahaan swasta. Kami dapatkan beberapa sampel dan ini akan dilanjutkan untuk skripsi S1 maupun S2. Nah, kita tahu bahwa emas yang ada di sana lebih banyak dikandung oleh pirit, yaitu kita sebut dengan arsenian pyrite. Jadi memang secara metalurgi memiliki tantangan tersendiri untuk melakukan ekstraksi kalau refractory gold seperti ini, seperti itu. Yang kedua, yang saya mau sampaikan di sini adalah peboya. Peboya sudah dilakukan penelitian banyak sekali dengan teman-teman dari teman-teman baik di UGM maupun di ITB maupun Unhas saya kira ya. Menariknya apa? Bahwa peboya ini adalah satu endapan low sulfidation epithermal yang hosted by metamorphic rock. Ini belum banyak ditemukan di Indonesia dan mungkin nanti juga akan sampaikan salah satu finding kami di Sulawesi yang low sulfidation epithermal yang di-host oleh batuan metamorf maupun batuan sedimen. Ini toboli ya, pretersier ya. Ini tentu saja ada kaitannya dengan sharing Palu Koro tentu yang apa namanya keberadaan mineralisasi di Poboya ini. Saya pikir Tiboli metamorf ini masih sangat luas dan masih prospek untuk lakukan eksplorasi. Tentunya kemungkinan bisa menemukan endapan-endapan lain yang ada yang mirip dengan setting tektonik ini. Oke. Saya lanjut sedikit di Western Sulawesi. Di Western Sulawesi, ini tadi udah itu lanjut di Western Sulawesi ya. Tentunya ini secara detailnya peta geologi atau peta geologi dan mineralisasi yang ada di Poboya seperti ini. Dia berada di dalam host gneiss dan skis. Ya, kontak antara gneiss dengan skis ini merupakan daerah yang mungkin lemah, kemudian dikontrol struktur yang bisa jadi host untuk mineralisasi yang ada di sana. Endapan ini cukup tipikal dengan tekstur yang khas di sistem epithermal sulfidasi rendah, yaitu yang kita sebut secara umum adalah open space filling texture, seperti coliform ataupun stratiform maupun tekstur-tekstur epithermal low sulfidation lainnya. Jadi ini misalkan adalah discovery outcrop ya, singkapan discovery yang ada di Sungai Poboya, Poboya River yang ditemukan dari Wajdi 2011 dan kemudian ada beberapa foto terbaru dari mahasiswa saya yang melakukan tesis S2 di sana juga menunjukkan tekstur yang menarik ya, coliform dan stratiform. Baik. Saya lanjut di Awak Mas, masih di Sulawesi bagian barat. Awak Mas ini juga cukup menarik karena diidentifikasi oleh 2 PhD student yang sudah lulus dari RWTH Aachen University dengan kemudian Leoben University Austria, mengidentifikasi atau sepakat bahwa ini adalah memang betul orogenik atau kita sebut dengan mesothermal. Ya, jadi ini endapan ini di-host oleh Latimojong Formation. Ya, Latimojong Formation ini berumur kapur sampai Paleogen ya, kira-kira seperti itu. Dan secara geologi regional berada di sini dia sangat dekat dengan formasi lamasi. Lamasi kompleks yang merupakan lamasi kompleks oviolet ya, pretersier. Dan di sini di sebelah baratnya ada formasi Toraja. Nanti saya akan singgung sedikit mengenai formasi Toraja ini. Dari penelitian Awak Mas sudah advance, saya kira sudah dilakukan PhD student waktu itu dan Mas Ernowo sudah lulus ya. Sudah dipublikasi di Or Geology Review Q1 Scopus dan masih akan keluar lagi paper-paper lainnya mengenai Awak Mas ini. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk bisa semakin memahami tentang Awak Mas ke depannya. Juga mungkin dari Pak Mas Andi Yahya ITB juga sudah mengeluarkan beberapa paper terkait dengan Awak Mas ini. Bagi rekan-rekan mahasiswa silakan open your eye, kemudian searching
paper-paper seperti ini Anda baca, ya, Anda pelajari, jangan hanya ngikutin seminar seperti ini, tapi Anda juga baca papernya supaya lebih lengkap. Seperti itu. Ini adalah site-nya, dan ini adalah Profesor Michael Mayer sebagai pembimbing saya dan juga pembimbing Mas Ernowo. Baik, ini adalah AWAMAS secara singkat. Intinya AWAMAS tersusun oleh sekuen batuan sedimen dari formasi Latimojong, ya, seperti ini. Banyak diisi oleh mudstone, ya, kemudian siltstone dan kemudian sandstone, itu yang sudah mengalami low grade metamorphism, ya, greenschist facies metamorphism, dan tentu saja dikontrol oleh struktur yang relatif NNI kemudian SSW ini, ya. Nah, ini batuannya kalau kita plot di dalam diagram ini, tentunya kita akan bisa mengetahui source dari batuan sedimennya itu adalah iron shale, kemudian shale karena ini sudah mengalami metamorfisme, ya, sudah kayak begini, ya, seperti itu. Jadi low grade metamorphism, ya. Yang kalau secara ultra hidrotermal sangat menarik, yang jarang sekali ditemukan di tipe orogenic gold deposit di dunia, yaitu adanya kehadiran albit. Ya, kita sebut alterasinya adalah albitization. Nah, Mas Ernowo sudah menemukan bagaimana reaksi antara menghasilkan albitization ini, yaitu dari muscovite. Muscovite banyak sekali dikandung oleh batuan-batuan host rock tadi itu, ya. Ini adalah ChemScan yang menunjukkan ChemScan analysis di RWTHN yang menunjukkan kehadiran dari albit maupun mineral lainnya. Bagaimana dengan ore teksturnya? Nah, itu banyak sekali dalam bentuk urat-urat, baik itu quartz, ankerite, albite, vein, parallel to the foliation, cross-cutting foliation, brecciated dan veinlet dan sebagainya. Jadi kalau dengan carefully analysis observation, kita bisa melihat dengan baik bagaimana tekstur biji di sana, ya. Tapi mungkin saya loncat aja langsung. Ini adalah hasil analisis gold fineness dengan EPMA Electron Probe Microanalyzer yang menunjukkan fineness yang sangat tinggi dari emas yang ada di sana, yaitu lebih dari 900. Yang tertinggi adalah 1000. Jadi kalau emas 24 karat itu adalah fineness-nya adalah 1000. Nah, dengan fineness yang tinggi ini itu jarang ditemukan di tipe endapan lainnya, tetapi ini lebih mendukung bahwa di situ adalah orogenic gold deposit. Dia kelihatan sekali ini adalah mengisi rekan-rekahan microfracture yang ada di limpirit maupun mungkin ada di dalam pirit sebagai refractory gold, ya, seperti itu. Ya, kemudian saya lanjut ke Rampi. Rampi itu ada di Kabupaten Luwu, lebih ke utara sedikit. Nah, ini kita lihat peta ini menunjukkan, walaupun kurang jelas bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan, ini adalah formasi Pompangeo dan ungu tua ini, kemudian ungu muda ini adalah formasi Latimojong. Ternyata di sana juga Rampi, Latimojong seperti halnya dengan AWAMAS juga menunjukkan karakteristik yang khas seperti orogenic gold deposit. Saya melakukan penelitian ini bersama rekan saya Pak Ahmad Tepok dari Unhas, itu sudah kita menulis satu paper, ya, mengenai hal ini, dan Anda bisa baca bagaimana karakteristiknya. Dan ini kita lihat tekstur yang ada di hand spacement dari urat ini sangat khas sekali, menunjukkan tekstur dari orogenic gold deposit itu seperti laminated dan sebagian ada yang brecciated, dan dari sisi kadar menunjukkan ada korelasi antara kandungan AU kemudian AG yang kecil, yang relatif kecil, dengan kandungan SB dan AS yang cukup tipikal sekali yang berada di endapan orogenik. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah bahwa kadar base metal seperti Cu, ZnPb yang relatif rendah. Dan ini adalah umum di endapan orogenik dan sangat tidak umum di endapan epithermal. Ya, jadi tidak umum di epithermal. Walaupun ini preliminary study, tapi ini semakin yakin bahwa ini adalah menjurus ke orogenic gold deposit di Rampi Blok di Luwu, Kabupaten Luwu. Nah, ini saya lanjut ke Bastem. Mengapa Bastem menarik? Ini ada endapan yang kami temukan waktu melakukan eksplorasi di sana dengan salah satu perusahaan. Ya, biasa nyambi ini sambilan juga riset seperti itu. Ternyata mineralisasi yang ada di sana di Bastem itu berada pada formasi Toraja. Nah, kalau dulu waktu saya kuliah di Unhas, formasi Toraja ini sekedar kita lewat-lewat saja, kita lihat, kita mengamati geologinya,
maksudnya secara lewat-lewat saja saya maksud itu hanya dari sisi geoscience saja ya. Jadi scientific aspek saja. Tetapi sekarang formasi Toraja menurut hemat saya merupakan salah satu formasi yang sangat menarik untuk menjadi host mineralisasi emas di Pulau Sulawesi seperti itu. Contohnya adalah dengan kehadiran ini adalah formasi Toraja yang mengalami silicifikasi dan profilitik. Kemudian ini adalah urat-urat yang kita temukan di lereng gunung, float. Kalau sudah float di lereng, tentunya itu sangat dekat sekali dengan sumbernya. Tentu di bawah itu mesti ada. Kalau Anda bisa bayangkan float-float yang besar seperti ini, yang misalnya sampai pada 10 cm, 20 cm, maka Anda bisa bayangkan uratnya juga akan besar. Mestinya lebih besar dari itu umumnya. Nah, kita lihat bagaimana karakteristik mineralisasi yang ada di float yang ada di sini, itu ada galena, ada spalerit, ada kalkopirit, ada azurit, malakit, ini sopergennya. Kemudian kita analisis elevated grade dari goldnya itu 7 ppm atau 7 gram per ton. Cukup menarik karena emas ini berada pada urat yang memiliki pada host batuan mudstone, dan kemudian siltstone maupun sandstone dari formasi Toraja. Ya, formasi Toraja beberapa literatur saya coba ini, nanti tolong koreksi dari rekan-rekan dari Unhas Pak Profesor Adi ya. Formasi Toraja ini menurut beberapa peneliti yang saya baca itu adalah terbentuk shallow marine environment during sin rifting. Apa maknanya? Bahwa ini matching dengan setting tektonik dari pembentukan epithermal emas yang ada di dunia ini. Ada dua setting utamanya, ya, walaupun ada nanti ocean ridge, tetapi yang paling utama adalah continental arc dan back arc extension atau back arc rifting, ya, seperti ini. Nah, sepertinya Bastem ini berada pada setting back arc yang disupport dengan pembentukan formasi Toraja pada daerah rifting seperti itu. Nah, ini penelitian mengenai ini dipelopori oleh Silito dan Hedenquist, itu menulis satu paper yang menarik tentang kaitan ada antara tectonic setting ini dengan pembentukan endapan epithermal ini. Saya lanjut ke Eastern Sulawesi, ini saya fokus aja ke salah satu tipe endapan hidrotermal yang ada di Rumbia. Kalau dulu Pak Theo membuat peta tahun 2011 itu belum ada yang beliau plot orogenic gold primer. Ini adalah tanda segitiga yang ada di petanya Pak Theo yang di bawah ini adalah placer. Jadi yang beliau pahami memang yang booming saat itu adalah placer. Kita lihat ini placer yang ini foto kami sendiri, itu sangat berasosiasi dengan keberadaan dari sinabar dan juga stibnite. Nah, dari mana asal usul dari endapan placer yang ini? Kami kemudian turun ke lapangan melakukan riset, dan beberapa di sini keluar doktor dari studi ini, kemudian ada beberapa juga yang master, dan penelitian masih berlanjut dengan data-data terbaru. Sekarang ada mahasiswa S2 dan juga S1 dari Halu Ulo juga sedang melakukan riset di sini, melakukan penelitian. Dan kita temukan ada paling tidak ada 3 generasi urat yang ada di sana yang sejajar dengan foliasi ini cukup tebal, sekitar 1 atau 2 meter, pada skismika yang sudah lapuk, ya, weather. Dan generasi kedua ada yang cross-cut foliation, yang ini umumnya sangat tinggi sekali kadar emasnya, yaitu highly oxidized, mineralized, tapi juga sudah terdeformasi. Yang ketiga adalah generasi ketiga adalah laminated quartz vein, yang ini typical di organisasi orogenic gold deposit. Ini masih preserve, jadi teksturnya atau strukturnya masih sangat kelihatan. Nah, ini adalah mineral-mineral yang kita temukan dari studi yang ada native gold. Ini kita lihat di batuan ini ada yang bundar. Di dalam mikroskop kita lihat ini sebagai free gold. Kemudian ada cinnabar, ada stibnite yang abu-abu ini adalah cinnabar stibnite. Kemudian ada tripuyite dari analisa EPMA. Ada kemungkinan hadir arsenopirit karena arsennya cukup tinggi. Kita lihat di sini kadarnya sangat mirip dengan yang ada di Rampi sana, yaitu relatif CuPbZn yang logam dasar rendah, kemudian Hg AS SB tinggi, ini tipikal di endapan orogenic gold deposit, ya, dengan Ag yang relatif rendah, biasanya seperti itu.
Nah, ini analisa yang kita lakukan, advanced analysis misalnya di inklusi fluida, kita dapatkan ada indikasi kehadiran CO2 vapor yang mengindikasikan adalah metamorphic fluid, dan ini diperkuat dengan analisa Raman spektrometri di pusat di PSDMPB di Bandung menunjukkan kehadiran acetylene dari kehadiran CO2 adalah 92%. Ya, seperti itu. Dan ini adalah cross-links analysis yang dilakukan di Leoben University menunjukkan kehadiran daripada bahwa dia terplotting dari halogen konten dari fluid inclusion itu di endapan mesothermal atau orogenic gold deposit. Nah, bagaimana implikasi terhadap future exploration target di Indonesia? Saya mungkin termasuk orang yang terus mengkampanyekan bahwa kita tidak bisa mengabaikan keberadaan endapan-endapan di endapan sedimen maupun endapan metamorf di Indonesia, terutama di Indonesia Timur. Let's go to east, kata-kata Pak Adi tadi. Ini sangat menarik memang, termasuk ke Pulau Seram, Pulau Buru, maupun Pulau Papua, maupun Pulau Timur. Kita lihat di sini ada prospek yang ada, mirip sekali dengan yang saya uraikan di Sulawesi tadi, ada di Gunung Botak atau Gogorea di Pulau Buru, Pulau Seram. Sekarang ada mahasiswa S3 saya sedang mengerjakan ini. Darewo ini belum disentuh sama sekali, kemudian Mutis juga belum. Lalu di sini, jadi saya bisa memberikan clue sedikit bahwa beberapa fertile sedimentary dan metamorphic rock yang bisa dijadikan ini di kedepannya, eksplorasi kedepannya ada Pompangeo misalkan yang berumur karbon sampai perm, kemudian Toraja formation ya tersier, kemudian Latimojong, Tiboli, dan Wahlua di ini Buru ya, Wahlua, kemudian Darewo dan Mutis misalkan. Oke, saya mungkin going into closing remark. Di Sulawesi ini memang sejauh ini masih didominasi dengan epithermal porphyry scan maupun VMS ya, beberapa tempat di Sulawesi Utara dan di Sulawesi Selatan, di Toraja misalkan yang di hostnya batuan vulkanik. Tetapi beberapa classical gold deposit seperti epithermal tadi juga kita temukan di batuan sedimen dan batuan metamorf seperti di Latimojong maupun di Pompangeo metamorphic complex. Di Sulawesi Tengah di dekat Palu ada Poboya, juga batuan metamorf Tiboli. Nah, kedepannya saya kira target-target eksplorasi bisa kita open up to batuan sedimen maupun batuan metamorf seperti itu. Sebagai terakhir ya, sebagai lesson learned from BASTEM misalkan, ini saya sampaikan satu paper yang baru kita rilis tapi belum dipublikasi, low sulfidation epithermal carbonate base metal gold mineralization hosted by tertiary sedimentary rock in BASTEM Prospect, Luwu District, South Sulawesi. Ini apa pelajarannya adalah bahwa kedepannya bahwa kita perlu melirik batuan-batuan yang terbentuk pada back-arc basin reef seperti ini. Ini terbukti dengan Bayah-Dom beberapa kita tahu ya endapan-endapan di sana ada Pongkor, Cikotok, Cirotan dan sebagainya itu ini sebenarnya berada pada Bogor True yang sebenarnya merupakan secara volcano tectonic setting merupakan back-arc basin rifting environment, dan ini merupakan bukti bahwa kedepannya daerah tectonic setting seperti ini perlu kita pay attention ya. Jadi teman-teman yang ahli tektonik bisa mendeliniasi daerah-daerah seperti ini dengan aspek litologinya. Saya kira seperti itu Pak Ruli dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin Idrus atas penjelasannya, sangat menarik sekali ini.